Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek 2 sertan, yaitu machine learning. Akan dimulai dari saya, Joshua Nenggolan. Jadi aplikasi yang kami buat adalah aplikasi rating prediction, merupakan aplikasi yang bertujuan melakukan prediksi antara lain prediksi 10 data terurut dengan minimum rating tertentu, lalu melakukan perankingan, mencari rata-rata kumulatif, dan average berdasarkan data prediksi. Jadi di sini kami menggunakan algoritma SPD. Di sini kita pada bagian pertama kita import library yang akan digunakan nantinya. Nah, lanjut pada bagian kedua yaitu rating prediction. Pada bagian rating prediction terdapat file movie dan rating dengan format CSV. Kedua file ini akan dianalisis menggunakan library Panda yang sudah diimport tadinya. Lalu pada di bawahnya terdapat DF. DF di sini berfungsi sebagai penggabungan data movie dan rating dengan movie ID sebagai foreign key-nya. Lalu terdapat reader. Nah, reader adalah salah satu objek yang digunakan untuk meload data frame. Lalu ada data di sini berisi hasil pembacaan dari CSV. Lalu ada algo di sini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma dari SPD tadi, algo fit trainset. Algo fit trainset ini berfungsi mengambil sampel tes dari trainset dengan ukuran tertentu. Lalu prediction ini berisi prediksi yang dibuat dari test set dengan menggunakan fungsi tes definisi MAE. Nah, MAE ini didefinisikan untuk mengetahui nilai rata-rata absolute error. Lalu ada RMSA sebagai jumlah dari kesalahan kuadrat atau selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi yang telah ditentukan. Pada bagian top end ini berfungsi untuk prediksi yang mengembalikan end defaultnya 10. Nah, di sini defaultnya 10. Data teratas dengan dimulai dari rating minimum rating. LOCV untuk memperkirakan kinerja algoritma pembelajaran mesin ketika digunakan untuk membuat prediksi pada data yang tidak digunakan untuk melatih model. For train set, test set, in LOCV split data. Nah, di sini train set dan test set merupakan data atau variabel yang terdapat pada LOCV yang dipisahkan atau dikategorikan berdasarkan data user ID, movie ID, dan rating. AlgoFit untuk melatih model tanpa peringkat yang ditinggalkan. Left out prediction memprediksi peringkat hanya untuk peringkat yang ditinggalkan. Big test set dan Al prediction. Nah, big test set dan Al prediction ini berfungsi sebagai membangun prediksi untuk semua peringkat yang tidak ada set pelatihan. Nah, top end menghitung 10 rekaman teratas untuk setiap pengguna. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Talenta Marisyotong, NIM 11S19020. Saya akan menjelaskan hit rate. Hit rate merupakan presentasi akses yang menghasilkan hit pada CAC. Untuk menentukan nilai hit rate, kita dapat menggunakan parameter top end predicted dan leave out prediction. Pada data yang pertama, leave out index ke 0 merupakan user ID, dan kemudian untuk data yang kedua, leave out index ke 1 merupakan leave out movie ID. Kita dapat menggunakan nilai default hit sama dengan false. Kemudian kita melakukan pengecekan top end predicted dengan user ID yang merupakan leave out. Kemudian membandingkan nilai integer leave out movie ID dengan integer movie ID. Jika integernya sama, maka akan memberikan nilai true pada hit. Jika hit bernilai true, maka akan ditambahkan nilai hitsnya sebanyak 1, dan untuk total selama for yang pertama berjalan, maka nilainya akan tetap bertambah. Kemudian akan menghasilkan return hits per total. Hits merupakan banyak data leave out yang termasuk top end predicted, dan total merupakan semua data yang termasuk di leave out prediction, dan akan menghasilkan output sebagai berikut. Kemudian rating hit rate. Untuk menentukan nilai rating hit rate, kita menggunakan parameter top end predicted dan leave out prediction. Sama saja dengan hit rate, kita melakukan pengecekan, membandingkan, dan jika nilainya sama maka akan memberikan nilai true. Kemudian pada hitsnya akan ditambahkan jika nilainya true maka akan ditambahkan nilai hitsnya
pada actual rating sebanyak 1 dan begitu juga pada total selama for yang pertama berjalan, maka nilai pada actual ratingnya akan tetap bertambah. Kemudian akan mengurutkan nilai terkecil sampai yang terbesar sehingga menghasilkan print rating nilai hits rating dibagi dengan total rating yang menghasilkan output sebagai berikut. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Montana Gurning dengan NIM 11S19017. Di sini saya akan menjelaskan function kumulatif hit rate, di mana function ini memiliki dua variabel yang didefinisikan, yaitu hits dan total. Di mana pada function ini dia akan mengalami for looping dengan kondisi yang pertama, jika actual rating yang lebih besar atau sama dengan rating cutoff, maka dia akan memberikan nilai false pada hitnya. Sedangkan kondisi yang kedua, jika integer left out movie ID sama dengan movie ID, maka dia akan memberikan nilai true pada hit. Jika hitnya bernilai true, maka akan melakukan increment sebanyak 1 kali untuk tiap iterasinya terhadap variabel hits. Begitu juga dengan total, dia juga akan mengalami increment sebanyak 1 kali dengan hit nanti bernilai true. Di sini dia akan memprint total sebanyak 380 dan juga hitsnya sebanyak 5. Maka akan diperoleh nilai kumulatif hit rate-nya yaitu 0,013, di mana ini diperoleh dari hasil pembagian 5 dibagi 380, yaitu hits dibagi dengan total. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan function average reciprocal hit rank. Ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap rank sistem yang merekomendasikan top end. Dia akan mendefinisikan dua variabel, yaitu summation dan total, dan akan melakukan for looping dengan kondisi yang pertama, jika integer left out movie ID sama dengan movie ID, maka nilai hit rank akan sama dengan rank. Dan jika hit rank sama dengan 0, lebih besar 0, maka summation itu sama dengan 1 dibagi dengan hit rank, maka total nya akan bertambah selama for-nya masih berjalan, for looping-nya. Dia akan memprint total sebanyak 671 dan summation-nya 2,12, maka average reciprocal hit rank-nya yaitu 0,031 yang diperoleh dari hasil pembagian summation dengan total. Perkenalkan, nama saya Trivena Yulinesia Panjaitan dengan NIM 11S19021. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada blog ini akan melakukan perbandingan similarity matrix dengan menggunakan library KNN baseline. Di sini menggunakan metode fit, outputnya dapat dilihat pada layar. Blok selanjutnya akan dilakukan inisialisasi pada variabel top and predicted sama seperti tahap sebelumnya. Selanjutnya terdapat fungsi user coverage. Fungsi ini bertujuan untuk mengcoverage rating yang terdapat di top and predicted dengan jumlah user 6 user dengan batas rating threshold dengan nilai default 0. Berikut ini merupakan pemanggilan dari function user coverage, yaitu menerima parameter top and predicted dan jumlah user yang terdapat di full range set, lalu dengan batas rating 4,7. Dengan menggunakan fungsi ini, rating yang terdapat di top and predicted akan difilter lagi, yaitu dengan rating 4,7 ke atas. Hasilnya yaitu 0,43 atau dapat dikatakan 43%. Fungsi selanjutnya yaitu get popularity rank. Fungsi ini akan mengembalikan rankingan dari rating yang terdapat pada rating CSV. Hasil dari pemanggilan fungsi ini akan diinisialisasi ke variabel ranking. Selanjutnya, method atau function novelty. Function ini bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata ranking yang terdapat di top and predicted. Nah, di sini akan mengembalikan nilai total per n. Total merupakan rating yang terdapat di top and predicted, ranking yang terdapat di top and predicted, dan n merupakan jumlah user yang terdapat di top and predicted. Berikut ini merupakan pemanggilan dari novelty, yaitu dengan parameter top and predicted dan ranking. Hasilnya yaitu 525, yang artinya rata-rata ranking yang terdapat di top and predicted yaitu 525. Demikianlah penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.